Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Ini video pertama saya. Kita santai saja ya. Kita akan membahas tentang atau judul khotbah saya tentang kata karena itu. Sekali lagi, kata karena itu. Jadi karena ini perdana di YouTube dan juga Facebook, saya sarankan kalau Anda punya Alkitab, silakan Anda gunakan Alkitab di handphone ataupun dimanapun. Dan bagi Anda yang mungkin bukan beragama Kristen, tapi kalau Anda ingin belajar, Anda juga bisa mencari Alkitab orang Kristen. Saya memakai Alkitab terjemahan Lai Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau Anda mau ikut dalam seri pelajaran ini ataupun dalam khotbah ini, Anda bisa mencari Alkitab agar supaya kita membacanya bersama-sama. Sekali lagi saya akan bahas tentang judul khotbah saya, karena itu. Di dalam pembacaan di surat Paulus kepada jemaat di Kolose, kalau mau pakai halaman, dia halaman 241. Jadi Kolose pasal 2, di situ ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16. Kemudian Kolose pasal 3, ayat yang pertama, ayat yang ke-5, dan ayatnya yang ke-12. Jadi ada 5 bagian karena itu. 5 bagian karena itu di surat Kolose, surat Paulus pada jemaat di Kolose. Sekali lagi, surat Paulus pada jemaat di Kolose, ada 5 karena itu. Jadi di pasal 2 ayat yang ke-6, pasal 2 ayat yang ke-16, Kolose pasal 3 ayat yang ke-1, Kolose 3 ayat yang ke-5, dan Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Kita akan belajar bersama-sama. Jadi di dalam surat Rasul Paulus kepada Kolose ini, kita melihat ada 2 bagian. Di pertama, ini merupakan kenyataan ataupun fakta. Sekali lagi, kenyataan ataupun fakta yang terjadi. Kita baca dulu Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6. Ini merupakan fakta. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya bacakan sekali lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu telah menerima. Ini merupakan fakta. Fakta berbicara bahwa kita telah menerima Kristus. Dan fakta ini adalah dari diri kita sendiri.
Jadi pada waktu Tuhan Yesus menawarkan keselamatan, ada respon, tanggapan dari kita. Yang pertama, kita terima. Yang kedua, kita tolak. Nah, dalam kenyataan yang terjadi, apalagi dia sebagai umat Kristen, dia telah menerima. Kamu telah menerima. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, kamu telah menerima. Berarti jemaat di Korintus telah menerima. Demikian pun kita telah menerima. Jadi kita telah merespon keselamatan dari Tuhan Yesus itu dengan menerima Kristus. Nah, setelah ada kenyataan yang seperti ini, bahwa kamu telah menerima Kristus, disambunglah dengan kata karena itu. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita, disambung dengan karena itu. 1. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi karena ada kenyataan yang di atas bahwa kita telah menerima Kristus, kata sambungnya seterusnya, karena itu 1. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada 5. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi yang pertama, hidupmu tetap. Yang kedua, berakar. Dan kemudian dibangun di atas Dia. 3, dibangun. Lanjut, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu. 4, kamu bertambah teguh. Dan yang kelima, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ada 5. Karena itu, hendaklah kamu tetap, kamu berakar, kamu dibangun, kamu bertambah teguh, kamu melimpah dengan syukur. Mengapa? Karena di atas kita sudah menerima Yesus Kristus. Kamu telah menerima Yesus Kristus, karena itu kita harus lakukan 5 hal ini. 5 hal ini yaitu tetap di dalam Yesus, tetap berakar, kemudian akar, kemudian dibangun, kemudian bertambah dalam iman, kemudian hati kita bersyukur, melimpah dengan syukur. Nah, setelah kita menerima kenyataan, kemudian harus ada diikuti dengan perbuatan kebenaran yang harus kita lakukan. Jadi kita tetap dalam Dia, kita berakar, kita dibangun, kita bertambah teguh, kita melimpah syukur. Kemudian ayatnya yang ke-8 ada peringatan. Saya bacakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kita dikasih peringatan, ternyata ada filsafat yang kosong, filsafat yang palsu, dan ini ternyata menurut ajaran turun-temurun dan menurut roh-roh dunia, jadi tidak menurut Kristus. Kita dikasih peringatan. Karena itu hati-hatilah.
Jadi kita harus berhati-hati jangan sampai ada yang menawan kita dengan filsafatnya yang kosong, palsu, yang ternyata bukan dari Kristus, bukan menurut Kristus, tetapi menurut roh-roh dunia. Jadi harus hati-hati ya. Ada filsafat, sekali lagi filsafat yang kosong, kemudian palsu. Filsafat kosong, filsafat palsu, yang tidak menurut Kristus. Nah, kita akan bahas yang kedua. Jadi pertama tadi karena kamu telah menerima. Nah, kemudian saya bahas yang kedua, pasal 2 ayatnya yang ke-10. Kolose 2 ayat yang ke-10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Sekali lagi, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Nah, yang kedua ini, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Apa yang dimaksud dengan kamu telah dipenuhi di dalam Dia? Dipenuhi ini adalah dipenuhi oleh Allah. Jadi kita telah dipenuhi oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan dipenuhi oleh Allah? Nah, kita kembali dulu kepada ayatnya yang ke-9. Sebab di dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Kalau kita baca dalam Alkitab ini, sebab di dalam Dialah. Nah, di dalam Dialah ini ditulis huruf D-nya huruf D besar, berarti di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, kita mungkin akan bilang, kepenuhan kealahan, apa yang dimaksud dengan di dalam Yesus? Nah, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesus berdiam kepenuhan kealahan. Nah, berdasarkan Allah yang diam di dalam Yesus, berdasarkan dengan kenyataan ini, maka dilanjutkan ayatnya 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Jadi kita telah dipenuhi di dalam Yesus. Jadi Allah memenuhi Kristus dan Kristus memenuhi kita. Seperti itulah aturannya. Nah, kita mungkin akan dipenuhi di dalam Dia. Apa yang dimaksud? Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dipenuhi apa maksudnya? Nah, ayat selanjutnya akan menjelaskan. Ayat 10, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, yang dimaksud dengan pemenuhan atau kita telah dipenuhi oleh Kristus adalah kita telah mendapat bagian ataupun kita telah terhisap dengan perbuatan Allah. Ada 3 elemen penting yang akan kita pelajari, yaitu pertama tentang sunat, yang kedua tentang baptisan, dan yang ketiga tentang kebangkitan. Sekali lagi, tentang sunat, baptisan, dan kebangkitan. Nah, pada waktu berbicara tentang disunat, saya baca ayat yang ke-11, di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang
berdosa. Jadi berbicara sunat itu berbicara tentang penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, lanjut ayat 13, pasal 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Sekali lagi, tidak disunat secara lahiriah. Jadi orang Kristen itu tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kenapa kita memenuhi syarat? Karena saya baca terus. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi sunat itu berbicara tentang penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi kita tidak disunat secara lahiriah seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain, tapi kita disunat melalui Tuhan Yesus yang sudah memenuhi aturan-aturan. Dia sudah membebaskan kita dari dosa dengan cara dirinya yang dipakukan di kayu salib. Jadi karena adanya dirinya di kayu salib, jadi kita tidak perlu disunat. Ya, walau kita tidak disunat, tapi kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan cara Dia dihukum mati di kayu salib. Jadi mengapa orang Kristen yang percaya kepada Yesus tidak melakukan sunat lahiriah lagi? Karena berbicara sunat itu berbicara tentang penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, orang kita Kristen tidak disunat karena Tuhan Yesus sudah dihukum mati di kayu salib. Nah, dengan Tuhan Yesus sudah disalibkan, sudah dipakukan di kayu salib, kita telah memenuhi syarat. Jadi kita telah mengambil bagian, kita telah masuk ke dalam aturan-aturan itu. Jadi sunat, kemudian baptisan. Di sini dikatakan bahwa ayatnya yang ke-12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Karena Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi pada waktu Yesus mati, dikubur, Yesus mati. Jadi pertama dia disalib, kemudian mati. Dia dikuburkan. Nah, melalui penguburan itu tandanya bahwa kita telah masuk ke dalam baptisan. Jadi orang percaya masuk ke dalam baptisan melalui Tuhan Yesus yang dikuburkan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi sudah terpenuhi, baptisan itu pun terpenuhi. Ayat yang selanjutnya, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Nah, kita tahu bersama bahwa setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dikubur, mati dikubur, itu berbicara tentang baptisan. Nah, kemudian Tuhan Yesus dibangkitkan. Jadi Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tapi Dia dibangkitkan. Dan ayat katakan, di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu pada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, kita lihat ketika Tuhan Yesus bangkit, waktu Dia disalib, dikuburkan dan dibangkitkan, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dan hidup, kita percaya. Nah, melalui kepercayaanmu kepada kuasa kerja Allah,
yang telah membangkitkan dia dari antara, kalau kita percaya Tuhan Yesus bangkit, maka kita percaya juga bahwa kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi itu kita mengambil bagian, kita sudah terpenuhi, sudah dipenuhi oleh Tuhan di dalam Dia melalui tiga hal ini. Ini merupakan, sekali lagi merupakan kenyataan. Tiga hal ini yang menyangkut dengan sunat, baptisan, dan juga kebangkitan. Ini adalah tiga hal penting ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menerima Dia, kita harus melewati tiga tahap ini: disunat, baptisan, dan juga kebangkitan. Nah, ini semua sudah dilakukan di dalam Tuhan Yesus, sudah lakukan. Nah, kita sudah ada, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Arti dari kamu telah dipenuhi di dalam Dia adalah tiga hal ini. Sekali lagi, arti dari kamu telah dipenuhi di dalam Dia adalah tiga hal ini. Hal ini yang menyangkut dengan sunat, baptisan, dan yang ketiga itu kebangkitan. Nah, ketika kita telah percaya yang ketiga hal ini, jadi saya bacakan ayatnya yang ke-15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tadi dikatakan dia adalah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Nah, pemerintahan dan penguasa ini dia sudah telah kalahkan. Pemerintahan, ia telah melucuti pemerintahan-pemerintahan dan penguasa-penguasa. Jadi Tuhan Yesus sudah menang. Nah, kalau Tuhan Yesus menang, kita juga menang. Karena itu, maka atas dasar dari kenyataan ini muncul kata sambung ayat yang ke-16, Kolose 2 ayat 16. Karena itu, jadi ketika kita berbicara tentang surat, itu tidak putus tapi sambung, menyambung. Ada kata sambung. Jadi saya berbicara karena itu ada 5 kali karena itu, karena berdasarkan kenyataan. Ada kenyataan yang terjadi dalam hidup kita dan itu harus ditindaklanjuti, harus dilaksanakan apa yang menjadi